Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Screen Coding. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya di mana kita akan melakukan create data pengaduan gitu ya. Cuma di sini agak sedikit berbeda. Di video ini sebenarnya saya tidak merekam sekaligus saat melakukan coding gitu. Jadi ini video audio dan video yang terpisah dengan beberapa alasan, termasuk kenapa dari video sebelumnya sampai saat ini itu uploadnya sangat jauh gitu ya. Itu ada beberapa keadaan di mana saya sekarang di posisi dengan jaringan internet yang kurang baik gitu, terus saya nggak bisa jadinya sambil merekam sambil ngoding karena tempatnya juga, sehingga saya harus bikin video terpisah dan melakukan rekam audio juga terpisah gitu. Oke, jadi langsung saja di sini saya mungkin di sini akan cuma mengarahkan ya gitu ya, mengarahkan apa yang saya kerjakan gitu. Nah, kita lihat di sini kalau kita klik tombol create itu diarahkan ke URL create yang udah kita bikin sebelumnya, tapi kita belum punya rootsnya. Terus kita pergi ke file roots, kita daftarin roots baru dengan metodenya post karena kita akan nge-submit form nanti. Terus rootsnya komplain dan kita arahkan dia ke bagian create atau nanti bagian store kalau nggak salah saya. Nah, terus dia ada controller complaints tapi metodenya itu adalah metode store gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat kita akan ke bagian view si komplainnya dulu. Jadi di sini kita akan nambahkan satu button ya dengan type-nya itu type button, yang kemudian dimana di kelas si buttonnya kita berikan button primary, dan di sini buttonnya kita bikin buat munculin modal nantinya. Nah, kita berikan data target dengan namanya ID modal save complaint. Nah, tanda tagar itu sebagai bentuk ID ya gitu. Terus kita tambahkan juga font awesome untuk bentuk plus gitu, untuk icon plus. Nah, kita berikan tambah data. Kita lihat button refreshnya sudah berubah ya. Nah, sini ada sedikit perbaikan karena kita salah tadi berikan namanya bukan kelas. Nah, di sini kita akan coba untuk bikin satu modal untuk form tambah pengaduannya. Kita ganti ID-nya sesuai dengan yang udah kita berikan tadi di button tambah, yaitu modal save complaint. Sorry, maksud saya modal store complaint. Terus kita tambahkan satu properti yang namanya data backdrop static. Ini kalau nggak salah saya itu untuk bikin user itu nggak bisa nge-close modal saat ngeklik di luar area modalnya gitu. Karena di beberapa kasus mungkin kita nggak sengaja yang ngeklik di luar modal. Nah, dia data yang udah kita isi tiba-tiba hilang gitu. Nah, terus saya mau bikin si modalnya ini dengan ukurannya LG atau large gitu ya. Kemudian di sini kita akan coba nambah form dan beberapa inputannya. Ini mungkin akan saya percepat saja videonya. Nah, untuk sejauh ini kita udah bikin untuk si input perihal laporan atau judulnya. Kemudian kita juga udah bikin untuk si detailnya gitu. Jadi teman-teman ini bisa ngepost videonya dan bikin gitu ya untuk sesuaiin sama yang udah ada gitu. Terus kita lanjut untuk bikin untuk memanggil value all-nya. Nah, kita gunakan value all ini yaitu misalnya nih nanti kita submit data gitu. Kita udah isi judul ataupun detailnya. Nah, tapi ada validasi di beberapa kolom lain itu error gitu kan. Nah, jadi nilai yang udah kita isi sebelumnya untuk si judul masih di keep gitu, masih ada sehingga dia nggak kereset. Itu kita menggunakan value all judul. Nah, untuk si text area sendiri yaitu detail, itu value-nya itu enggak di dalam elemen text area tapi di antara uh, buka dan tutup text area gitu ya. Terus kita juga bikin pemisahnya itu untuk
input-input setelahnya itu saya percepat lagi videonya. Nah, ini teman-teman bisa ngepost juga untuk ngelanjutin bikin from labelnya. Jadi teman-teman di sini juga harus lebih teliti ya biar nggak salah gitu. Jadi kalau kita perhatikan saya udah bikin di sini untuk label for nama anonim yang saya berikan value-nya itu atau labelnya itu nama pelapor. Kemudian kita bikin dua form checks yang bentuknya radio gitu. Radio button yang bisa dipilih. Nah, dimana name-nya itu pelapor tapi ID-nya itu berbeda. Jadi untuk yang pertama itu ID saya berikan nama anonim dan yang form check yang kedua saya berikan nama sendiri gitu. Nah, di value nama anonim itu kita berikan samarkan anonim dan nanti yang kedua itu kita panggil user nama gitu. Nah, gunakan nama sendiri. Tapi value-nya itu nanti kita bikin di bawah seperti ini. Itu type-nya text, terus kelasnya form control. Saya berikan satu kelas lagi pelapor ini saya gunakan untuk di JavaScript gitu ya. Kemudian saya berikan value, kita panggil user namanya gitu. Terus user nama kita ambil dari mana? Itu kita ambil dari si controller complaint yang kita kirimkan dari return view-nya gitu ya. Ini seperti pada video sebelumnya. Nah, kita user nama kita ambil dari di session get user, kemudian ambil namanya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk bikin nomor telepon dan file upload ya. Jadi kita lihat ini hasil untuk sementaranya udah seperti ini bentuknya. Jadi teman-teman bisa kembali dan ngepost videonya itu untuk ngelihat beberapa field lagi atau input lagi yang udah saya bikin di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya ubah button save-nya, berikan button type submit, kemudian kita berikan ID btn save complaint. Nah, di sini kita akan mengimpor modul seperti biasa. Kita panggil si modul post request JS. Terus kita definisikan form, URL dan button submit kita. Oke, kalau udah kita panggil post requestnya, kita berikan argumen sesuai yang dibutuhkan. Oke, kemudian saya mau bikin satu section lagi yang namanya script.js. Nah, di sini custom untuk JS-nya gitu. Jadi saya akan bikin beberapa hal di sini.
seperti di sini saya akan bikin untuk ngeload kontennya dulu. Terus si pelapor itu akan saya ngambil seperti yang tadi udah kita tambahkan kelasnya ya di input di form check itu di bawahnya itu ada input type dan kelasnya itu namanya pelapor gitu. Nah sekarang saya ngambil terus kita ambil radian buttonsnya berdasarkan query selector all, jadi akan diambil semua input yang punya type-nya radio gitu. Kemudian kita bikin satu function di sini. Nah, di sini mungkin penjelasan saya bisa saja salah, tapi tujuannya itu ya satu, yaitu untuk biar si user saat ngeklik eh, nama sendiri di bawahnya itu dimunculkan nama kita gitu, yang hanya read only, hanya bisa dibaca doang gitu, nggak bisa diubah value-nya. Kemudian tapi di saat dia klik nama anonim, si nama sendiri itu akan disappear gitu atau hilang atau disembunyikan. Nah, di sini kita bikin sebuah function yang namanya toggle pelapor display. Kemudian pelapor style display kita berikan, kita cek kalau di this itu this mengarahkan ke button yang diklik nanti. Kalau dia punya yang namanya kalau dia punya kelasnya itu namanya anonim, maka kita berikan displaynya non, yaitu kita hilangkan. Kalau nggak ada ya udah dibiarin aja gitu, nggak diubah stylenya. Jadi radio buttons itu kita akan for each atau kita loop ya. Kemudian kita tambahkan email listenernya. Kalau dia diklik, kita akan panggil, kita akan panggil, kita akan berikan sebuah function yang namanya toggle pelapor display. Barulah toggle pelapor displaynya ini kita call atau kita panggil functionnya. Terus kita berikan query selector yang inputnya itu punya name pelapor saat dicek, artinya saat diklik, saat dipilih gitu ya. Jadi si input yang radio buttonsnya dicek itu akan memanggil function toggle pelapor display gitu. Nah, si toggle pelapor display ini akan ngecek kalau dia punya kelas di button yang dicek itu punya kelas anonim, maka dia akan disembunyikan gitu. Apanya pelapornya? Ini pelapor style display. Jadi pelapor di atas itu yaitu input yang memberikan value nama kita. Nah, itu akan dihilangkan atau disembunyikan displaynya. Terus kalau dia nggak punya kelas anonim gitu, maka dia akan tetap ada di situ. Artiannya kalau diceknya digunakan nama user, maka ya udah biarin aja atau munculkan aja gitu si ini ya si nama kita. Terus kalau dia dicek di anonim maka disembunyikan gitu ya kurang lebih. Oh iya, di sini di bawah kita ada sedikit salah ya, sebenarnya ini kedua kali pemanggilan query selector. Oke. Sekarang kita lihat page kita udah seperti apa. Kalau kita klik button tambah pengaduan baru, nah kita bisa lihat udah ada beberapa hal perihal laporan, jelaskan lebih rinci, nama pelapor, nomor HP telepon, dan upload foto. Nah kalau user ngeklik, nah ini ada sedikit problem berarti ya. Kalau kita lihat, kita akan lihat lagi apa masalahnya. Oh ya, kita lupa nambah kelas anonim. Tadi kan kita lakukan pengecekan untuk kalau ada kelas anonim dia harus apa gitu kan, kalau nggak ada dia harus apa gitu. Nah jadi kita lupa tambah kelas itu. Terus kita lihat lagi, kita refresh, masih ada masalah. Kalau kita cek konsolnya itu katanya hardenis, ini bukan, ini punya JS nya ya, JS yang di luar. Oh ya, di sini saya baru menyadarinya kalau kita belum menambahkan checkit label, yang artinya ada label yang defaultnya itu udah dicek pas pertama kita klik, pas pertama modal save komplainnya itu dimunculkan, ada satu yang udah terpilih secara default. Jadi user sebenarnya kalau memang dia nggak memilih, maka dia otomatis akan memilih anonim sebagai pelapornya gitu. Kita lihat lagi sekarang. Nah, di samarkan anonim udah terpilih, tapi si Sekui ini atau nama usernya itu masih muncul, padahal dia kan harusnya nggak muncul dulu gitu ya. Nah di sini rupanya saya baru menyadari bahwa di file, teman-teman perhatikan di file index template, yang template kita belum mendaftarkan si section script.js yang udah kita bikin tadi. Jadi makanya dia yang nggak memanggil script.js nya karena kita belum register gitu ya.
Sekarang kita register dulu gitu supaya berjalan script yang udah kita bikin. Nah, kita panggil this render section, terus kita panggil script.js gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita refresh lagi, seharusnya ini udah berjalan dengan benar gitu ya. Kalau kita klik tambah pengaduan, nah udah hilang sekarang nama usernya karena dia dicek di samarkan atau anonim. Terus kalau kita klik digunakan nama sendiri, dia harusnya muncul nama sendiri seperti ini gitu ya. Nah, kalau udah formnya udah aman, sekarang kita lanjut untuk gimana sih kita bisa nge-insert data tersebut, gimana sih kita bisa nge-upload file yang udah kita upload gitu ya, ke lokal kita itu terupload filenya gitu. Jadi kalau kita bikin function baru yang namanya store sesuai dengan rules yang kita kasih di form tadi, terus kita bikin rules dulu untuk validation seperti biasa, kita berikan judul. Saya ini percepat saja, nanti teman-teman bisa lihat aja hasilnya. Oke, sampai sini dulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa saya udah bikin rules untuk si judul, detail, dan nomor telepon yang masing-masing itu pasti semuanya require itu. Dan di bedanya itu nanti di nomor telepon saya berikan juga numerik min length dan max length-nya. Jadi si nomor telepon ini wajib dia berupa angka dan minimal itu 10 dan maksimal itu 13 angka gitu ya. Terus di sini di gambarnya, nah di gambarnya ini juga saya berikan validasi. Kalau teman-teman perhatikan, itu validasinya adalah uploaded. Nah, uploaded ini seperti sama dengan required, tapi dia itu hanya diperuntukkan untuk si gambar gitu, untuk file gitu istilahnya. Jadi uploaded, nah nama nama name-nya itu apa gitu. Jadi yang kita kirimkan gambar, maka kita butuh masukkan gambar di dalam si kurung kurung siku ya, kurung siku yang dibuka atau seperti array gitu. Jadi kita masukkan gambar, kemudian kita berikan lagi validasinya itu mime in, yang artinya ini adalah tipe tipe file itu harus apa gitu. Nah, kita bikin sini image JPG, image JPEG, image PNG. Nah, cuma tiga tipe file ini yang boleh diupload. Kemudian max size-nya itu 1024 KB atau sekitar 1 MB ya. Gitu. Kemudian kita cek kalau dia nggak berhasil divalidasi rulesnya itu, maka kita akan return beberapa errorsnya. Kita ngambil error seperti ini. Kemudian kita set response JSON errorsnya, statusnya false. Terus errorsnya itu kita kembalikan pesan errors. Nah, sekarang kita lihat ada pesan, ada masalah di sini. Terus kita lupa bahwa rupanya di bagian roots ini kita bikinnya create bukan store. Seharusnya store gitu ya. Jadi kalau udah store sebenarnya udah bener. Nah, kita lihat validasinya udah ada pesan errornya. Nah, ini udah sesuai. Sekarang kita tinggal nginsert datanya gitu. Jadi sekarang kita kembali, kita lihat dulu ke script.js. Di sini saya ingin kalau si formnya itu udah di close gitu. Jadi saya ingin formnya itu bersih gitu ya.
Di sini kita bisa perhatikan saya bikin kalau button close itu diklik gitu, maka pertama isi formnya itu kan saya reset, berarti dia ada kosongan. Terus form control elements yaitu kita ngambil dari si input yang punya kelas form control, kemudian text area yang punya form control gitu. Nah, itu dua-dua itu atau semua yang ada di dalam modal itu akan kita for each gitu. Terus elemennya yang berarti elemen satu kesatuannya itu kita cek kelasnya itu, terus kita remove kelas yang is invalid, dan begitu pun dengan is valid. Jadi mau dia yang tadinya error atau enggak error, kalau udah close modal semua yang ada di form itu harus di reset gitu ya, kurang lebih. Terus kita ngecek di sini kalau kita perhatikan, kita ngambil error elemennya, berarti error elemen itu adalah elemen next elemen sibling, jadi elemen setelahnya gitu kan. Nah, kalau si error elemen itu ada dan dia punya kelas yang namanya text danger, artinya dia ada pesan error gitu, maka text kontennya itu akan kita isi kosong gitu. Jadi kita hilangkanlah pesan error istilahnya gitu. Nah gini, ini ada pesan error, terus saya klik di luar nggak bisa karena ada backdrop static ya. Kita klik lagi. Nah error hilangnya, tapi detailnya ini belum hilang. Coba kita cek apa yang bermasalah. Setelah saya perhatikan sebenarnya di sini kita nggak butuh bikin koma, jadi dia langsung aja seperti ini buat ngambil query selector all. Jadi nggak perlu pemisah gitu istilahnya ya. Tapi kita sekarang kita refresh. Kalau kita perhatikan lagi, kita klik, nah sekarang udah error gitu ya. Oke, nah kalau udah seperti ini, detail juga saya mau nambah satu rule lagi, yaitu rule-nya untuk kalau dia itu minimal karakternya itu 10 atau 15 lah gitu. Kenapa seperti itu? Karena ya terlalu sedikit ya kalau di bawah itu untuk suatu penjelasan eh, pengaduan gitu. Kemudian saya berikan pesan error. Kemudian kita ambil gambar gitu. Nah, di gambar ini di bawah kita akan ngecek dia pengecekan atau pengambilannya itu menggunakan request get file, bukan get post atau get var gitu ya. Nah, kita cek kalau gambarnya valid, itu nggak ada error gitu. Kemudian gambarnya itu belum dipindahkan atau belum diupload lah, kurang lebih pemahamannya gitu yang saya pahami. Kemudian maka kita ngambil name gambarnya. Jadi di gambar file itu yang udah diupload itu sebenarnya punya beberapa metode banyak ya. Salah satunya seperti get random name. Jadi akan diacak nama filenya gitu. Kemudian setelah kita dapat gambar name yang nanti ini akan kita insert ke database. Nah, kemudian gambarnya itu kita move. Kita move kemana gitu. Yang parameter pertama adalah ke folder apa gitu. Terus gambar name filenya apa. Nama filenya apa gitu ya. Jadi kita akan move dia ke image complaint gitu istilahnya, ke folder image, ke terus folder complaint dan filenya itu gambar name. Terus kemudian di sini juga saya akan lakukan pengecekan untuk si pelapor. Kalau dia istilahnya gini, bisa aja si user kan nanti dia ngeedit nilai pelapor itu atau yang lapor dengan klik kanan di HTML terus ngubah value-nya. Nah, itu agak sedikit aneh gitu nanti di database kalau usernya nggak ada gitu kan ceritanya. Nah, jadi di pelapor ini hanya boleh dua opsi. Kalau bukan anonim, ya udah dia nama nama dia sendiri. Maka kita akan ngecek kalau si pelapor di sini ceritanya bukan namanya nggak sesuai sama session get user nama, kita cek lagi di dalamnya. Kalau dia bukan anonim, maka kita set user nama gitu secara paksa istilahnya gitu. Tapi kalau emang anonim ya udah anonim, atau kalau emang dia sesuai dengan user nama uh, fieldnya ya udah user nama gitu. Jadi cuma dua boleh ya.
Oke, seperti ini kalau teman-teman lihat. Terus saya akan nge-save datanya, kita ngambil satu persatu. Nah, langsung habis itu kita return response.json statusnya true, terus di direct URL-nya itu ke halaman yang sama. Oke, kita lihat ada error di sini. If-nya lupa saya berikan sebelumnya itu titik koma. Oke. Sekarang kita ngetes tambah data. Oke, ini masih error karena kelebihan digitnya. Kemudian sekarang kita coba upload file satu, file yang tipenya bukan image gitu ya, bukan 3 image tadi, tapi kita tes yang ukurannya kecil. Nah, format gambar harus JPG, JPG atau PNG. Terus saya coba upload lagi file yang berbeda, tapi saya ubah ekstensinya. Jadi apakah dia didetect kalau tipenya itu bukan gambar gitu ya. Jadi kalau kita upload, nah tetap dia error gitu. Jadi yang harus itu adalah image gitu ya. Kalau saya save, oke. Kalau kita lihat sekarang datanya udah berhasil masuk. Dan kalau kita lihat statusnya itu baru ya, sebagai data baru, dan kita cek di database-nya itu udah ada data baru dengan gambarnya itu, file name-nya itu random. Sekarang kalau kita lihat di folder public, terus di folder image complaint itu udah ada satu file ya sesuai sama database gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tambah data. Oh ya, saya di sini lupa, saya di sini sedikit di git ignore-nya itu kita tambahkan juga untuk untuk mengabaikan folder public image gitu. Jadi ini nggak kita upload ke GitHub kita gitu istilahnya ya. Oke, sekarang saya commit. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk tambah data di CI4 khusus pada proyek kita kali ini, yaitu sistem informasi pengaduan. Mungkin kalau ada yang kurang, pasti banyak kekurangannya baik dari segi implementasinya ataupun bahkan perekaman video ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.